Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ayat 211 di dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israil kam atainahum. Tanyakanlah kepada Bani Israel itu. Apa yang perlu ditanyakan? Kam atainahum, berapa banyak telah kami berikan kepada mereka min ayatin bayyinah, dari bukti-bukti yang nyata. Nah, jadi Allah menyuruh kita untuk bertanya kepada Bani Israel. Coba kalian tanya ke Bani Israel itu, berapa banyak bukti-bukti yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Maksudnya bukti-bukti apa? Bukti-bukti tentang kebenaran Islam. Jadi agama apa yang dibawa oleh para rasul dan para nabi sejak zaman Nabi Adam? Ya agama Islam. Tidak ada agama lain. Agama apa? Agama Islam. Nah, dan bukti-bukti nyata tentang kebenaran Islam itu sudah Allah tunjukkan sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Tapi yang paling banyak sekali bukti-bukti tentang kebenaran Islam itu, ya karena kita berada di zamannya Nabi Muhammad, Allah suruh tanya. Nah, tanyalah kepada Bani Israel itu, berapa banyak bukti-bukti yang telah kami berikan kepada mereka, bukti nyata kata Allah. Lalu, wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah min ba'di ma ja'athu, setelah apa yang datang kepadanya, maksudnya kebenaran, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah paling keras iqabnya. Lalu kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya, Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dijadikan indah bagi orang-orang yang kafir itu kehidupan dunia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka memandang hina dari orang-orang yang beriman. Nah, jadi satu, Allah bercerita di sini tentang bagaimana nikmat-nikmat, bagaimana tentang kebenaran-kebenaran yang telah Allah turunkan kepada umat-umat sebelum kita. Siapa umat sebelum Nabi Muhammad? Bani Israel. Kemudian yang kedua, Allah ingin menceritakan kepada kita bahwa orang-orang kafir itu memandang hina kepada orang-orang Islam, maksudnya kepada orang-orang yang beriman. Sebab apa? Karena bagi mereka kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kehidupan dunia itu adalah tujuan buat mereka. Sementara orang beriman, dunia ini bukan tujuan. Dunia ini cuma alat atau jembatan untuk menuju akhirat. Makanya mereka memandang remeh terhadap orang-orang beriman. Nah, kenapa? Karena orang beriman kan dipikir akhirat, kita kata akhirat, kubodoso ketindak, ini dilarang Allah apa tidak, kan itu yang kita pikirkan. Ini diperintahkan oleh Allah atau tidak, nah, kan gitu. Setiap langkah, setiap perilaku, setiap perkataan, bahkan setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, bagi orang yang beriman itu harus berhati-hati. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Lalu kemudian Buya Hamka mengatakan takwa itu adalah hati-hati. Nah, beliau mengistilahkan sebagaimana seseorang yang berjalan di tepi lembah, di tepi ngarai, bentuk awak berjalan di ngai silang batu kan ya? Di hati ngai silang batu berjalan di kiri, di kanan ngarai, dan jalan licin, bebatuan. Lalu turun ke bawah
Apa yang mesti kita lakukan? Hati. Ya enggak? Takut awak tergelincir, ya kan? Kalau salah-salah menginjakkan kaki, tergelincir, jatuh. Nah, sikap seperti itu, itulah perumpamaan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, dia akan hati-hati dari setiap perkataan, perbuatan, perilakunya. Agar apa? Agar tidak tergelincir dari jalan kebenaran yang telah digariskan oleh Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Itu orang bertakwa. Dalam definisi lain dikatakan orang bertakwa adalah orang yang menjalankan seluruh perintah Allah dan menghindarkan semua larangan Allah. Itu orang bertakwa. Nah, orang yang beriman tujuannya adalah takwa. Jadi tidak sama dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir tujuannya adalah bagaimana mendapatkan atau menggapai apa yang ia inginkan berdasarkan nafsu, pikiran, dan akal mereka dalam kehidupan dunia ini. Itulah maka kemudian ayat ini menggambarkan zuyyina lillazina kafaru alhayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dijadikan indah bagi orang-orang kafir itu kehidupan dunia. Jadi bagi mereka itu kehidupan dunia itu indah. Memang dunia adalah surganya mereka. Jadi bagi orang-orang kafir dunia adalah surga mereka. Sementara bagi orang-orang beriman dunia ini adalah ujian. Dan bahkan di dalam istilah yang lain, Al-Quran memberitahukan bahwa dunia bagi orang-orang beriman adalah ad-dunya jaifatun quzratun talibuhal kilab. Lebih keras ini Al-Quran berbicara tentang dunia. Dunia bagi orang beriman itu adalah bangkai. Bangkai untuk apa? Kalau anjing mencarinya apa? Bangkai, tulang bangkai. Ad-dunya jaifatun quzratun. Dunia itu adalah bangkai yang busuk. Jaifatun quzratun talibuhal kilab. Siapa yang mencari bangkai? Al-kilab. Nah, mencari bangkai hanya anjing. Masya Allah. Bohong juga kecil untuk kau yang. Ini Al-Quran yang bilang. Al-Quran. Allah sendiri yang bilang begitu. Karena bagi siapa yang tujuannya adalah dunia. Ya, maksudnya apa? Bukan berarti kemudian kita tidak mencari dunia. Bukan kita tidak boleh mencari dunia. Maksudnya adalah bagi mereka yang tujuannya semata-mata adalah dunia. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa boleh mencari dunia. Asal apa? Jadikan dunia itu sebagai wasilah atau jalan untuk menuju Allah atau akhirat. Nah, jadi sandarkan segala sesuatu urusan-urusan kita yang bersifat dunia kepada Allah. Sehingga kemudian apapun yang bersifat dunia itu menjadi ibadah. Nah, menjadi sesuatu hal yang sifatnya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik mengampu, mencari piti, tujuan apa? Tujuan untuk mencari nafkah untuk anak dan istri. Agar apa? Anak dan istri ini sejahtera kehidupannya, lancar sekolahnya, syukur-syukur masuknya pendidikan yang baik-baik, masuknya pondok pesantren, bisanya mengaji, ya, mengerti dia tauhid, lalu kemudian mengerti tentang Islam, sehingga kemudian suatu saat ketika anak-anak ini besar menjadi anak-anak yang soleh atau solehah. Itu tujuan. Makanya Luqman ketika dia akan mau meninggal dunia, apa wasiatnya kepada anaknya? Wasiatnya kepada anaknya adalah apa yang akan kalian sembah? Ma ta'budu. Apa yang akan engkau sembah setelah aku meninggal? Itu seorang bapak mestinya itu yang dipikirkan. Apa yang disembah di anak awak setelah awak mati. Kalau kini kan awak berpikir apa sawah yang ditinggal untuk anak bini. Bapo ndak nyoroto nang kawak tinggalkan. Bapo nak ala bidang kambing yang kau tinggalkan. Bagaimana kehidupan anak dan anak-anak setelah awak meninggal? Kan itu yang dipikirkan. Tapi kalau para nabi dan para rasul, ulama-ulama serta salafus saleh, orang-orang soleh, mereka berpikir apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal. Itu yang pastikan. Jangan sampai ketika setelah meninggal anak-anaknya menjadi musyrik dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dilanjutkan oleh ayat walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, dan orang-orang yang bertakwa di atas mereka hari kiamat. Nah, ini perbedaan tadi kan? Jadi kalau tadi orang-orang kafir tujuannya apa?
dunia. Mereka menghina orang-orang beriman. Padahal orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang bertakwa di atas mereka itu hari kiamat. Maksudnya adalah mereka mengutamakan hari kiamat. Jadi yang dipikirkan adalah akhirat. Mestinya untuk itu. Tujuan awak untuk itu kan itu tujuan awak dalam kehidupan dunia kau. Ya kan? Siapa yang berani menjamin bahwa besok pagi awak masih hidup? Lah itu jamin tak? Tidak ada yang menjamin awak masih hidup. Jangankan besok pagi sudah semayang subuh kok, tiba di rumah tentu hidup kali kan? Banyak yang terjadi. Ya, beberapa detik kemudian mati. Nak tahu irayan, mati langsung lah. Ya kan? Bersyukur kadang-kadang orang-orang yang sakit diberikan oleh Allah sakit parah. Itu kadang-kadang perlu bersyukur sebab apa? Ada warning, ya kan? Ada siap-siap, ada persiapan untuk meninggal dunia. Sehingga kemudian seluruh dosa-dosa kemudian digugurkan oleh Allah. Bersyukur. Jadi bersyukur kadang-kadang kalau Allah kasih sakit ketika umur Allah lanjut, itu mestinya karena harus bersyukur kepada Allah. Itu tandanya Allah sayang kepada awak. Alangkah mengerikan. Ya. Tiba-tiba kemudian ndak tahu ndak ada persiapan awak, tiba-tiba mati langsung. Dan ini banyak. Bayangkan. Ya bang. Bayangkan bang tu tiba-tiba rumah nak melangkah masuk ke rumah lah nak lepas siang kopi dek bini di rumah sana. Masuk langkah di rumah tercelontang mati kali. Banyak terjadi seperti itu. Dan tidak ada orang yang bersiap untuk mati. Makanya sesuatu yang menakutkan adalah salah satunya ketika sakratul maut. Kemudian ketika akan dibangkitkan dari alam barzah. Sebab apa? Karena tidak ada orang yang mempersiapkan untuk mati. Ini yakin awak ada masjid itu termasuk Allah. Tidak pernah mempersiapkan untuk mati, kan? Tidak pernah, maksudnya tidak awak memikirkan apakah nanti awak mati atau tidak. Awak senang-senang aja. Awak merasa bahwa umur kita masih panjang, betul tak? Iya kan kak? Awak masih masuk apanya umurnya lagi aja. Itu paling 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Bahkan orang yang sudah berumur 80 tahun pun Yon, mungkin hari ini kalau dia berumur 100 tahun, dia masih berpikir bahwa umurnya masih panjang. Iya tak? Coba tanya ke orang tua-tua, abang apa umur ini bang? Berapa bang? 75. Pasti abang masih berpikir, umurnya masih panjang. Alai 20 tahun lagi hidup ilmunya. Kan pikir waktu itu kan? Padahal ya kelapa tua jatuh, kelapa muda yo jatuh, mumbang yo jatuh jo. Jadi itulah yang dikatakan oleh Allah bahwa bagi orang yang beriman dan bertakwa di atas segala sesuatu kehidupan dunia, baik itu pekerjaan, urusan, visi misi hidup, di atas kesadonya itu adalah akhirat, kiamat. Nah, hari kiamat. Maksudnya mereka memikirkan itu orang bertakwa dan orang beriman. Lalu kemudian diakhiri ayat 212, wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Nah, kan dipungkas oleh Allah, dan Allah memberi rizki kepada orang yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Jadi sebenarnya tidak perlu pikirkan sakio di dunia kau, ya kan? Tidak perlu pikirkan betul-betul apa terlalu serius sampai kan terlalu mumet kalau bahasa Jawa. Pun yang wakso, banyak utang gini ke Pak. Banyak utang, banyak tanggungan, anak sekolah sado dan kuliah sekian uang. Ya, utang banyak itu nikol segala macam. Tak perlu terlalu membingungkan urusan-urusan dunia. Sebab apa? Allah telah menjamin rezeki. Nah, kadang-kadang ala pon yang padahal jalan itu. Yang perlu kita lakukan adalah ikhtiar. Karena memang ikhtiar itu adalah bagian dari ibadah yang diberikan khusus kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umat Nabi Muhammad SAW yang menjadikan akhirat di atas segala-galanya dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang disebut sebagai hamba Allah. Hamba Allah itu judulnya adalah orang yang menghambakan Allah, bukan orang yang menghambakan dunia. Ya kalau menghambakan dunia, akhirnya segala sesuatunya dunia yang jadi tujuan. Beko terjadi becokak jo tetangga karena dunia, ya kan? Akhirnya beko itu tadi wali pematang sawah,
tetangga gara-gara itu tadi kan dunia Bali ajo bentuk tujuh kan bertambah-tambah aja tanam jadi tambah tanah ya kan. Itu karena dunia aja ya kan ya kan? Akhirnya beko selingkuh dengan bini uang karena dunia aja anjak lo bini uang pada bini awak kan karena dunia aja tuh ya nah akhirnya po sayang kepada anak akhirnya melakukan hal-hal yang bersifat di luar atau dilarang oleh Allah atau agama awak akhirnya mencuri merampok korupsi ya walaupun tidak merampok dalam artian sesungguhnya tapi kadang-kadang mencari nafkah dengan cara yang tidak halal. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.